Halo, Al-Kadrunia, bisa dengar saya kah? Ya, dengar baik-baik ini. Yang ribut itu si bangsa gurun itu selalu ribut masalah masa Allah disalibkan, masa Allah pakai kolor. Dengar baik-baik kalian ya. Ini khutbah penting hari ini. Saya kasih judul Allah yang perkasa yang saya kenal. A few moments later. Viral di media sosial, salah satu patung Yesus tertinggi di dunia disambar petir. Ngaco kamu ya. Pejabat dari Keuskupan Agung Rio, yang mengelola patung, mengatakan kepada media Brasil bahwa perbaikan akan dilakukan segera. Ya, Ferdi Sambo. Ngapain kamu bunuh itu orang? Gak usah dibunuh juga mati sendiri, Ferdi. Allah yang perkasa yang saya kenal. Kilatan petir yang dahsyat menyambar patung Yesus ikonik, Kristus Sang Penebus di kota Rio de Janeiro, Brasil, pada Jumat, 10 Februari 2023. Haleluya, amin. Woi, fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya Tuhannya disambar petir, sahabat. Astaga. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari Tuhan yang disambar petir. Ya sahabat, tema hiburan kita kali ini adalah tentang Tuhan Oten yang Maha Kuasa. Jadi selama ini kan Oten selalu berkor-kor ya sahabat, bahwa Tuhan mereka itu Maha Kuasa. Meskipun sesungguhnya tidak demikian, karena faktanya Tuhan mereka itu tidak berkuasa. Tuhan mereka itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri sahabat. Ini dijelaskan langsung oleh Tuhan mereka di dalam kitabnya, dan juga fakta yang terjadi begitu ya. Kalau Anda kurang yakin, kurang beriman tentang apa yang saya sampaikan tadi, nanti saya akan buktikan kepada Anda semua bahwa di dalam kitab mereka Tuhannya sendiri mengatakan dia tidak berkuasa atas dirinya. Tuhan itu meminta kepada Tuhan yang lain begitu ya. Dan saya juga akan tunjukkan kepada kita semua fakta yang terjadi tentang ketidakmahakuasaan Tuhan para Oten ini sahabat. Namun sebelum kita kuliti para Oten ini, saya membuat video ini adalah atas dasar ucapan si Udin Sapiuddin Birahim, lato-lato tak berfungsi, ulung tak bisa berdiri, ditinggal istri Mama Rika ini ya sahabat. Dia yang duluan menghujat Allah Subhanahu wa taala sahabat. Nah, berikut buktinya. Bawa bangsamu dengan kebenaran Allah yang benar, bukan Allah palsu. 1 Tawarin 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Yang menjadikan langit ini adalah bukan Allah SWT, bukan Allah yang dikenal di kencingin ontak, bukan. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepadamu, yaitu Allah Israel, yaitu Allah in the name of Christ. Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Amin. Amin. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Masa Allah disalibkan, masa Allah pakai kolor. Amin. Amin. Gila dan bego. Saudara-saudara. Salibkan dia.
Astaga. Ya ini dasar saya mereaction video para oten ini ya sahabat. Jadi mereka itu terutama ODGJ junjungan para oten ini, si Sapiudin Birahim ini sahabat, dia sebelum berkhutbah itu katanya berkhutbah ya, dia selalu menghina menghujat Islam, selalu menghina menghujat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sahabat. Nah baru setelah itu mereka sampaikan ayat-ayat di dalam Bible mereka. Ya meskipun kadang-kadang ayat yang dibacakan itu nggak ada nyambung-nyambungnya dengan apa yang disampaikan. Ataupun kalau nyambung itu nampol muka mereka sendiri sahabat. Jadi selalu diawali dengan hujatan. Bahwa katanya tadi yang menciptakan langit dan bumi ini bukanlah Allah Subhanahu wa taala katanya. Dan yang lebih parah tadi hujatannya adalah Tuhan yang dikencingi onta katanya. Ini dia dasar ngomongnya entah dari mana kita tidak tahu sahabat. Kalau menurut saya pribadi dasar dia bicara seperti itu hanya satu sahabat, yaitu kebencian. Itu dasarnya. Dasarnya para oten ini menghujat Islam. Nah setelah dia puas menghina Allah Subhanahu wa taala, baru dia katakan bahwa Tuhan sayalah yang berkuasa katanya. Meskipun fakta sebenarnya tidak demikian. Nah berikut pernyataannya sahabat. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa gombal gambul, bukan. Halo, Al-Kadruniyah, bisa dengar saya kah? Mengenal Allah bangsa Israel, Allah yang perkasa yang saya kenal. A few moments later. Viral di media sosial salah satu patung Yesus tertinggi di dunia disambar petir. Ngaco kamu ya. Pejabat dari Keuskupan Agung Rio, yang mengelola patung, mengatakan kepada media Brasil bahwa perbaikan akan dilakukan segera. Ferdi. Kilatan petir yang dahsyat menyambar patung Yesus ikonik, Kristus Sang Penebus di kota Rio de Janeiro, Brasil, pada Jumat, 10 Februari 2023. Ben. Kejadian terjadi saat terjadi badai petir yang terjadi pada Jumat malam. Sambaran petir menyambar kepala patung yang memiliki nama-nama Christ Redeemer atau Kristus Sang Penebus setinggi 30 meter tersebut. Yaitu Yesus Kristus itu. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Masa Allah disalibkan, masa Allah pakai kolor. Amin. Amin. Gila dan bego. Saudara-saudara. Be. Salibkan dia. Astaga. Ya inilah akibat orang yang terlalu banyak makan tai babi ya sahabat. Tai babi bukan dagingnya, tainya juga dimakan sahabat. Ya sama juga perangainya kayak babi itu kan. Babi itu kan kalau nggak ada yang dimakan kan yang dimakan tainya sendiri sahabat. Nah ini yang terjadi ya. Dia mau menghina Allah, mau menghina Islam, Rasulullah SAW, lalu membandingkan dengan sesuatu yang ada padanya gitu. Ternyata yang dibandingkannya itu tidak sebanding sama sekali gitu ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala tidak maha kuasa. Ternyata Tuhannya disambar petir sahabat. Oh ada yang mengatakan itu kan hanya patungnya Yesus. Ya itu kan patungnya Tuhan Anda. Ini kan lucu ya. Dia katanya berkuasa. Kalau petir itu adalah atas kuasa dia yang menciptakan petir itu, masa petir itu diciptakan untuk menghancurkan patung dia sendiri gitu. Ya kalau kita kembali kepada sejarah, Eos atau Tuhan Oten ini juga tidak berkuasa kok atas dirinya. Ketika dia itu disalibkan oleh tentara Romawi, apa katanya? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Itu kan tanda bahwa Eos itu tidak berkuasa. Ada sesuatu yang lebih berkuasa atas dirinya. Sekarang kejadian itu kembali lagi ketika patungnya atau replikanya disambar petir sahabat. Dan itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Nah ini yang tadi itu patung Yesus yang disambar petir itu kan yang terbaru ya, tanggal 10 Februari yang lalu tahun 2023.
tahun 2010, tepatnya 14 Juni, itu juga pernah disambar petir, sahabat. Nah, ini beritanya ya. Patung Yesus Kristus yang tingginya setara gedung berlantai 6 tersambar petir dan terbakar habis. Bagian yang tersisa hanyalah kerangka baja yang hangus dan sisa-sisa bangunan. Kerugian yang ditaksir itu mencapai 6,4 miliar. Sedangkan kerugian untuk atap gedung mencapai sekitar 3,6 miliar, sahabat. Ini fakta yang terjadi. Lalu bagaimana dengan kitab mereka? Mari kita buka, sahabat. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kalau begini narasi ayatnya, di mana letak kemahakuasaan Yesus? Ditambah lagi ketika Yesus itu disalibkan. Menurut keyakinan Oten ini kan Yesus disalibkan dan mati. Artinya kan Yesus itu tidak juga maha kuasa. Lalu ada Oten yang mengatakan, tapi kan dia bangkit lagi di hari ketiga. Dia bangkit itu bukan karena dia sendiri, dia dibangkitkan. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Narasi ayatnya jelas, ia akan dibangkitkan. Tidak ada narasi ayat itu ia akan membangkitkan dirinya sendiri atau ia bangkit, enggak seperti itu, tapi ia dibangkitkan. Lagi-lagi di sini Yesus tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi si Udin Gembeludin ini harus belajar lagi ya sebelum dia berkhotbah. Dan kawan-kawan Kristen, cobalah Anda arif dan bijaksana menanggapi apa yang disampaikan oleh Udin. Sebetulnya nggak ada manfaat dan tidak ada ilmu yang bisa kita ambil dari apa yang diucapkan Udin, selain hujatan dan penghinaan. Itu saja. Yang kemudian hujatan dan penghinaannya itulah yang kita kembalikan ke dia sendiri, sahabat. Oke lah sahabat semuanya, demikian video Tuhan yang disambar petir ini. Sampai jumpa di video Tuhan yang disambar petir berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam malam kudus, nyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya, dibonceng ya Mr.